Setelah bertempur sengit, Israel Hamas sepakat gencatan senjata. Dikutip dari Jakarta Greater, Israel dan Hamas sepakat melakukan gencatan senjata dan setuju untuk menghentikan tembakan melintasi perbatasan jalur Gaza mulai Jumat 21 Mei 2021. Gencatan senjata ini berpotensi untuk menghentikan pertempuran sengit dalam beberapa tahun. Presiden Amerika Serikat Joe Biden berjanji untuk menyelamatkan Gaza yang hancur dalam pidato yang disiarkan televisi pada 2200 GMT. Presiden AS Joe Biden mengatakan kedua pihak setuju gencatan senjata akan dimulai dalam waktu kurang dari 2 jam. Hamas dan Mesir mengatakan gencatan senjata akan dimulai pada pukul 2 pagi atau 2300 GMT, Kamis 20 Mei 2021. Setelah 11 hari permusuhan Israel-Palestina. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, menyambut baik dan mengkonfirmasi bahwa pihak-pihak telah menyetujui gencatan senjata yang dimediasi oleh Mesir. Antony Blinken mengatakan segera melakukan perjalanan ke wilayah tersebut dalam beberapa hari mendatang dan berharap dapat bertemu dengan Menteri Luar Negeri dan para pemimpin Israel, Palestina, dan regional lainnya. Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Kamis 20 Mei 2021 mengkonfirmasi bahwa Kabinet Keamanan telah memberikan suara bulat untuk menyetujui gencatan senjata antara Tel Aviv dan Hamas. Dikutip sputniknews.com pada Jumat 21 Mei 2021. Kabinet Keamanan dengan suara bulat menerima rekomendasi dari semua Kepala Dinas Keamanan, Kepala Staf Umum, Kepala Stabak, Kepala Mossad, dan Kepala Dewan Keamanan Nasional untuk menerima inisiatif Mesir tentang gencatan senjata bilateral yang akan mulai berlaku nanti, kata pernyataan itu. Kementerian Luar Negeri Israel merilis pernyataan di akun Twitternya, menyoroti bahwa kesepakatan dicapai tanpa syarat, juga mencatat pencapaian signifikan Israel dalam operasi tersebut, beberapa di antaranya belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang juru bicara Hamas mengatakan bahwa Mesir telah mengkonfirmasikan bahwa kesepakatan telah dicapai untuk gencatan senjata yang dimulai pada pukul 2 pagi pada hari Jumat 21 Mei 2021 atau 23 GMT Kamis. Menurut AFP, Jihad Islam juga telah mengkonfirmasi gencatan senjata tersebut. Gencatan senjata dilaporkan akan dipantau oleh Mesir dengan presiden negara itu, Abdel Fattah el-Sisi, mengirim 2 delegasi keamanan ke Israel dan wilayah Palestina untuk menegakkan gencatan senjata. Pertemuan Kabinet Keamanan diadakan pada hari sebelumnya oleh Netanyahu. Dilaporkan berakhir setelah 3 jam. Setelah kemungkinan gencatan senjata, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki mengatakan bahwa dia akan menyambut gencatan senjata oleh Israel. Tetapi itu tidak akan cukup, karena masalah siapa yang memiliki akses ke berbagai wilayah di dalam Yerusalem tetap menjadi masalah utama. Itu bagus bahwa pembantaian, serangan akan berhenti. Bagus bahwa rakyat Palestina, lebih dari 2 juta dari mereka, akan bisa tidur malam ini, mengetahui bahwa mereka akan memiliki hari esok yang lebih cerah, tetapi itu tidak cukup. Al-Maliki berkata, masalah inti yang mulai semua episode ini adalah Yerusalem. Kita tidak bisa melupakan Yerusalem. Dalam pidato yang disiarkan televisi, Abu Ubaidah, juru bicara sayap bersenjata Hamas, mengatakan, dengan pertolongan Tuhan kami dapat mempermalukan musuh, entitas Israel yang rapuh. Dia mengancam akan menembakkan roket Hamas yang akan mencapai seluruh Israel jika ada pelanggaran gencatan senjata yang menghantam Gaza. Orang-orang di jalur Gaza berbondong-bondong ke jalan untuk merayakan gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang diumumkan pada hari Kamis dengan meluncurkan kembang api, membunyikan klakson mobil, dan berbaris melalui kota-kota. Video perayaan dibagikan secara online saat Hamas dilaporkan memproklamasikan kemenangan dalam konflik dengan Israel. Seorang tokoh senior Hamas yang dikutip oleh AFP berpidato di depan ribuan orang yang memberi hormat pada gencatan senjata dalam pidatonya setelah gencatan senjata diberlakukan, dengan mengatakan bahwa ini adalah euforia kemenangan. Babak baru permusuhan antara Israel dan Palestina didahului oleh ketegangan yang memanas selama bulan Ramadan.
dengan protes Palestina yang dipicu perbatasan yang diberlakukan oleh Tel Aviv di situs suci kota Yerusalem. Pada awal Mei 2021, kota itu menyaksikan pertengkaran dan bentrokan antara warga Palestina dan polisi Israel. Di tengah itu, pengadilan Israel juga mengeluarkan keputusan untuk mengusir beberapa keluarga Palestina dari rumah mereka di lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem, sebuah langkah yang memicu peningkatan ketegangan dan meletusnya kekerasan antara Israel dan Hamas pada 10 Mei 2021. Semenjak permulaan permusuhan baru, menurut tentara Israel, sekitar 4.300 roket ditembakkan dari Gaza menuju Israel. Hingga Kamis 12 orang di Israel dilaporkan tewas akibat serangan itu, dengan lebih dari 50 orang terluka, menurut tentara Israel. Di antara warga Palestina, setidaknya ada 232 korban dan lebih dari 1.900 luka-luka.